Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya Sultan Diko. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat semua ya. Nah, kali ini kita bakal ngelanjutin cerita sebelumnya yang berjudul Disuntik Mati Karena Gancet, Season 3. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tulis komentar kalian di bawah. Share juga video ini ke teman-teman kalian biar makin rame. Dukungan kalian berarti banget buat Bang Diko, oke? Udah pada siap? Kalau gitu, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Siapin cemilan, atur posisi yang nyaman, dan mari kita mulai. Semakin dekat, aroma melati itu semakin kuat menusuk hidungku. Aku bisa merasakan bulu kuduk beremang, jantung berdegup kencang, seolah hendak melompat keluar dari dadaku. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan terus melangkah mendekati sosok wanita itu. Assalamualaikum, salamku pelan. Sosok itu tidak menjawab. Ia masih duduk membelakangi dengan bahu yang berguncang pelan. Tangisannya terdengar semakin pilu, memecah kesunyian malam. "Saya Dava," ujarku lagi, memperkenalkan diri, dan lalu mencoba menyentuh pundaknya pelan. Tiba-tiba, sosok itu berbalik. Matanya merah dan sembab, wajahnya pucat pasi. Air mata masih mengalir deras di pipinya, namun ada sesuatu yang berbeda dari wajahnya. Ada aura, kesedihan yang mendalam, seolah ia menyimpan beban yang sangat berat. "Dava, akhirnya kamu datang juga," ujarnya lirih. Suaranya bergetar. Aku terkejut. Bagaimana bisa ia mengenaliku, sedangkan kami belum saling mengenal? Namun aku menyimpan pertanyaan itu karena dirasa ia memiliki masalah yang lebih berat, lebih dari sekedar memperkenalkan diri. "Iya, saya Dava. Kamu kenapa menangis?" Tanyaku khawatir. "Saya tidak tahu harus bagaimana lagi," ujarnya kembali menangis. "Kenapa? Apa yang terjadi?" Tanyaku semakin khawatir. "Saya terikat di sini. Saya tidak bisa pergi," ujarnya menunjuk ke arah danau. "Terikat? Apa maksudmu?" Tanyaku bingung. "Danau ini memegang jiwa saya. Saya tidak bisa melepaskan diri," ujarnya dengan nada putus asa. Aku terdiam, tidak tahu apa yang harus kukatakan. Aku bisa merasakan kepedihan yang mendalam darinya. Aku ingin membantu, tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantumu?" Tanyaku akhirnya. Sosok yang memperkenalkan diri bernama Arumi ini menatapku dengan tatapan yang penuh harap. Kamu bisa membebaskan saya," ujarnya lirih. Suaranya bergetar. "Membebaskanmu? Bagaimana caranya?" Tanyaku semakin bingung. "Kamu memiliki kalung itu, kalung yang bisa memutus ikatan ini," ujarnya dengan tatapan menunjuk ke arah kalung mata leluhur yang aku kenangkan. Aku terkejut. Bagaimana bisa Arumi tahu tentang kalung ini? Dan bagaimana ia tahu bahwa kalung tersebut bisa membebaskannya? "Kalung ini?" Tanyaku bingung, sembari memegang kalung pemberian nenek itu. Arumi Langkahku terasa berat saat kembali ke tenda. Kata-kata Arumi terus terngiang di benak. Ritual, batu keramat, danau yang memegang jiwa, semua itu terasa begitu asing dan menakutkan. Namun di sisi lain, aku merasakan dorongan kuat untuk membantunya. Sesampainya di tenda, aku langsung mengambil air wudhu. Dinginnya air pegunungan sedikit menenangkan pikiranku yang kalut. Aku menggelar sajadah dan mulai melaksanakan sholat. Dalam setiap gerakan, dalam setiap bacaan, aku memohon petunjuk kepada Allah SWT. Aku meminta kekuatan untuk menghadapi semua ini dan jalan keluar terbaik untuk Arumi. Selesai sholat, aku tidak langsung beranjak. Aku tetap duduk bersimpuh, memanjatkan doa dengan khusyuk. Aku menceritakan semua yang kualami kepadanya, tentang Arumi, tentang kalung mata leluhur, dan tentang ritual yang bertentangan dengan keyakinanku. Aku memohon agar diberikan jalan yang lurus yang diridhoi olehnya.
Tiba-tiba, aku merasakan ketenangan yang luar biasa. Sebuah bisikan lembut seolah menyapa hatiku. Jangan takut. Ikuti kata hatimu. Gunakan akalmu dan jangan tinggalkan keyakinanmu. Aku membuka mata. Air mata mengalir di pipiku. Bukan karena sedih tapi karena haru. Aku merasa Allah SWT telah menjawab doaku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku keluar dari tenda dan kembali menghampiri Arumi. Ia masih duduk di tempat yang sama, menatap danau dengan tatapan kosong. Arumi, panggilku lembut. Ia menoleh, menatapku dengan tatapan penuh harap. Saya sudah berdoa. Saya yakin Allah SWT akan menunjukkan jalan. Ujarku. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Kita tidak akan melakukan ritual itu. Saya akan mencari cara lain, cara yang sesuai dengan keyakinanku. Arumi terdiam sejenak, lalu mengangguk. Saya percaya padamu, ujarnya. Aku tersenyum. Baiklah, sekarang ceritakan lebih banyak tentang dirimu. Siapa kamu sebenarnya, kenapa kamu bisa terikat di danau ini, dan kenapa kamu tahu tentang kalung yang saya kenakan? Arumi menarik nafas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang putri dari kerajaan yang pernah berdiri di sekitar danau ini ratusan tahun yang lalu. Ia meninggal karena sebuah tragedi dan jiwanya terikat di danau karena sebuah perjanjian kuno. Perjanjian apa? Tanyaku penasaran. Perjanjian antara kerajaan kami dan penguasa danau. Perjanjian yang dibuat untuk melindungi kerajaan dari serangan musuh. Lalu, apa hubungannya dengan kalung ini? Tanyaku sembari memegang kalung pemberian nenek tersebut. Kalung itu adalah pusaka kerajaan kami yang hilang. Kalung itu memiliki kekuatan untuk memutus perjanjian itu. Aku terkejut. Jadi kalung ini bukan hanya sekedar perhiasan, tapi juga kunci untuk membebaskan Arumi. Tapi, kenapa kamu tidak bisa menggunakan kalung ini sendiri? Karena saya sudah menjadi bagian dari danau ini. Saya tidak bisa menyentuh kalung itu secara langsung, jawab Arumi. Aku mengangguk mengerti. Sekarang semuanya mulai jelas. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Arumi, saya akan mencari cara untuk memutus perjanjian itu. Saya akan mencari tahu bagaimana cara menggunakan kalung ini dengan benar. Hati-hati Dava, penguasa danau tidak akan membiarkanmu begitu saja. Peringat Arumi, saya tahu, tapi percayalah, saya tidak akan menyerah. Saya akan melakukan yang terbaik untukmu. Balasku. Malam semakin larut. Kami terus berbicara, mencari petunjuk, dan merencanakan langkah selanjutnya. Aku merasa semakin dekat dengan Arumi. Aku bisa merasakan penderitaannya, dan aku bertekad untuk membantunya. Saat fajar mulai menyingsing, aku memutuskan untuk kembali ke tenda. Aku harus mempersiapkan diri untuk menghadapi penguasa danau. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku siap menghadapinya. Arumi, saya akan kembali lagi nanti. Tunggu di sini, ujarku. Saya akan menunggumu, Dava, jawabnya. Aku berbalik dan berjalan kembali ke tenda. Di dalam hati aku berdoa semoga Allah SWT selalu melindungi dan membimbingku. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku tahu akan ada banyak rintangan yang harus kuhadapi. Nah, itu tadi untuk cerita hari ini. Gimana, bikin penasaran kan? Mau tahu kelanjutannya? Makanya, jangan sampai ketinggalan part berikutnya ya. Akhir kata, saya Sultan Diko pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.